Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian peserta diklat serta pemateri yang saya hormati. Di sini saya coba melakukan perekaman layar untuk memperlihatkan bagaimana cara saya dalam membuat atau mengedit video berdasarkan petunjuk tugas diklat yang diberikan oleh Bapak pemateri dan panitia. Nah, di sini sudah ada aplikasi KineMaster yang sudah diinstal ke dalam handphone. Kita langsung klik saja aplikasinya. Sementara menunggu ya, seperti ini ya tampilannya. Saya coba hapus dulu, tadi saya coba masukkan media, saya coba hapus dulu media yang sudah ada dimasukkan. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan, sebelumnya sudah membuat skenario pembelajaran. Jadi di dalam skenario pembelajaran itu adalah salah satu langkah awal yang kita persiapkan adalah mengumpulkan bahan-bahan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat atau mengedit video dalam KineMaster. Di sini saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya dan saya tempatkan dalam satu folder ya. Teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada bahan-bahannya. Ada bahan berupa gambar ya. Kalau kita klik ini ada gambar ya. Ini khusus gambar, kemudian ini khusus video, dan ini semuanya muncul. Nah, sekarang sesuai skenario, langkah awal yang saya lakukan adalah memasukkan video opening atau video pembuka. Video opening ini kebetulan yang ini yang warna hitam, jadi saya klik. Maaf, saya ulangi, saya klik ya, muncul. Kemudian tanda centangnya saya aktifkan. Nah, ini artinya videonya sudah masuk. Jadi kita coba play dulu ya teman-teman. Ini adalah video opening yang saya buat ya. Nah, kemudian ya, saya lihat video openingnya masih kurang kurang panjang. Nanti kita bisa rubah durasinya. Setelah itu saya coba masukkan tulisan di bagian-bagian ujung sini ya. Caranya memasukkan tulisan adalah sesuai petunjuk materi kemarin, kita masuk di bagian lapisan. Lapisan sudah, kemudian kita ketikkan huruf T atau teks. Di sini saya akan masukkan ya berdasarkan skenario yang saya buat. Di sini judul materinya yang akan diedit atau dijelaskan itu penjajahan pemerintah Belanda ya, penjajahan. Mohon maaf ya karena jarinya ya jempol-jempol jadi agak lambat dalam mengetiknya ya. Sama seperti yang disampaikan kemarin Mas Aris ya. Bagi yang jempol-jempol agak kewalahan. Penjajahan pemerintah Belanda ya. Pemerintah Belanda ya, pemerintah Belanda di Indonesia. Kemudian kita enter. Ini adalah materi kelas 11, materi kelas 11 SMA ya, maaf SMA ya. Jadi materinya sudah kita pilih ya. Kemudian ini kita bisa ya berdasarkan kemarin ini saya akan perbesar. Kemudian saya kasih warna kuning. Oke, dicentang. Kemudian jenis huruf saya robah ke ini boleh lah supaya agak kelihatan. Terlalu besar teman-teman, jadi kita bisa perkecil sedikit. Masih besar. Penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia. Oke, kita checklist. Kalau kita lihat ini tulisannya di bawah sini dia agak panjang, sementara durasi videonya ini openingnya pendek, jadi otomatis dia nanti akan menindis video selanjutnya. Saya akan mencoba memperpanjang durasi videonya di sini ya dengan cara masuk ke kontrol kecepatan ya. Kontrol kecepatan di sini ada. Di sini bisa di setel ya, videonya saya perpanjang. Kalau kita lihat ya sampai di tulisan, kita sesuaikan dengan panjang tulisan. Oke, kemudian saya centang. Kita coba tes ya. Satu ya, teman-teman bisa melihat materi. Mohon masukannya ya apabila dalam pendidikan saya ini ada hal yang kesalahan yang saya buat atau ada hal yang perlu saya lengkapi. Mohon masukannya. Teman-teman pun bisa
Nah, saya terbuka, kemudian setelah ini openingnya sudah, saya akan masukkan media selanjutnya ya. Kita kembali tadi ke folder snaptube-nya. Nah, ini adalah PowerPoint tadi yang saya sudah rubah ke format MP4 dengan menggunakan Scan CTP yang merupakan aplikasi bawaan dari Chrome. Itu adalah aplikasi perekam layar. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi dalam PowerPoint yang otomatis untuk mengubah ke slide PowerPoint menjadi MP4, tapi saya rekam layar dengan harapan atau dengan pemikiran bahwa saya akan mencoba menyesuaikan gambar yang akan muncul di slide dengan apa yang saya ucapkan. Jadi tadi saya rekam tersendiri layar slide PowerPoint-nya, kemudian saya rekam diri saya sendiri seolah-olah saya menjelaskan PowerPoint. Jadi saya sesuaikan dengan video yang saya putar dan suara saya. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Kemudian kita coba ya teman-teman sekalian, kita centang dulu, kita fly. Pak Panteri ya, tadi masih agak kasar, belum ada transisi. Nah, saya berencana memotong di posisi ini karena masih muncul ini sedikit lagi. Oke, saya akan potong di posisi ini. Caranya adalah ya sesuai petunjuk materi. Saya akan potong sisi kiri dari garis merah ini, klik gunting, kemudian bagian kiri. Nah, itu sudah terpotong ya. Kita coba ya, dicentang dulu, kemudian kita coba play dari sini. Ya, pemerintah Belanda di Indonesia, materi kelas 11 SMA. Masih agak kasar, jadi mungkin kita bisa memberikan transisi berdasarkan petunjuk materi. Nah, saya ambil transisi 3D ini aja ya. Itu oke. Kita coba. Ya, mudah-mudahan sudah tidak terlalu kasar ya. Oke, ya. Dan tulisannya masih muncul di sini. Saya coba potong saja ini tulisannya ya. Ini bisa dimunculkan teman-teman, mohon maaf. Saya klik ini, kemudian saya potong di bagian kanannya. Tulisannya sudah diperpendek. Bisa dilihat teman-teman ya. Kita coba, mohon maaf, belum saatnya untuk mendoubling ya. Nah, ini tadi tulisannya. Penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia, materi kelas 11. Sudah tidak menutupi lagi gambarnya. Sekarang saya akan masukkan hasil rekaman saya, video hasil rekaman saya di posisi ini. Kita masuk kepada, mohon maaf, bukan media ya, tapi kita masuk ke lapisan tadi. Kita masuk ke apa ya, Snaptube ya. Kita masuk kembali ke Snaptube, kemudian ini videonya yang saya buat. Cuman saya tidak mau masuk ke situ ya. Kita coba back dulu, back lagi. Mohon maaf ya. Nah, ini kelewat. Saya centang dulu ya. Oke, sudah. Kemudian kita mau masuk memberikan lapisan video yang saya sudah buat tadi. Transisinya kayak terhapus ya. Coba kita lihat. Oh iya betul, transisinya terhapus tadi. Terlalu jauh, kita back. Oke, kita berikan ulang transisinya. Kita klik di tengah-tengah, transisi. Oke, 3D ya. Oke. Kita kemudian memasukkan video yang saya sudah rekam, yang posisi saya menjelaskan ya, akan jadi apa istilahnya ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan lapisan media di sini. Ini tadi saya salah pencet. Ini adalah video yang saya masukkan. Di sini videonya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengeditnya. Memperkecil, memperbesar. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk menghilangkan latar hijau yang ada di belakang saya supaya kelihatan natural. Itu menggunakan kunci chroma ya. Ini pengalamannya luar biasa. Gambarnya masih agak kasar, berbayang. Saya coba membuat lebih halus lagi. Sedikit lagi.
Aduh, tempatnya hilang. Ini masih terlalu besar ya. Di posisi ini kita bisa memperkecil ukuran slide yang ada di belakang kita. Jadi saya akan memperkecil sedikit dengan cara mengklik, ya menyorot ya. Saya akan posisikan di sini, di atas sini. Saya centang ya. Kemudian saya kembali kepada posisi gambar saya. Nah, posisi gambar saya geser dulu, saya perbesar sedikit. Jadi seolah-olah nanti saya menjelaskan slide PowerPoint yang ada di samping saya. Ini adalah saya coba mentaktisi bagaimana caranya seolah-olah saya sementara menjelaskan slide PowerPoint yang ada di samping saya. Ya, kemudian kita masuk ke kunci chroma-nya untuk menyetel sedikit. Nah, ini kelihatan. Nah, bisa gelap sedikit. Nah, oke. Nah, ini saya bisa gambar saya bisa perbesar sedikit supaya efeknya sedikit natural, makanya posisinya begini ya teman-teman. Kita coba, sudah mulai kelihatan ya, kita coba sedikit mencoba melihat bagaimana hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ini saya coba tadi ya. Jadi saya melakukan perekaman layar, kemudian saya merekam diri saya sendiri, berupaya untuk mensinkronkan atau mencocokkan apa yang muncul di slide PowerPoint dengan apa yang saya ucapkan. Nah, ini tadi ya, sudah mulai kelihatan sedikit. Tadi tulisannya saya lihat masih agak panjang. Saya mau potong dulu tadi teksnya. Kemudian sebelah sini oke. Kita coba putar ulang sedikit ya. Oke. Silakan teman-teman melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ya, videonya tadi masih agak lambat ya. Kita coba potong lagi video yang slide di atas ya. Oke. Ini mungkin mudah-mudahan sudah pas. Mohon masukan dari Mas Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pemerintahan ya, penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia oleh saya sendiri, Pak Muhammad Idris. Materi ini berbicara tentang materi kelas 11 SMA semester 1 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, penjajahan pemerintah Belanda ya, dalam hal ini dibagi ya, penjajahan pemerintah Belanda dalam hal ini dibagi dalam 3 materi. Yang pertama pemerintahan Republik Batak ya, dan yang kedua perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan yang ketiga dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Untuk membahas materi tentang pemerintahan Republik Batak di Indonesia, terlebih dahulu kita mengawali materi kita dengan peristiwa yang terjadi di Eropa, di mana di Eropa ya, pada saat itu muncul kaum liberal, dan bertepatan pada saat itu Prancis menyerbu Belanda. Kemudian di Belanda Raja William kelima itu melarikan diri ke Inggris, dan disitulah dibentuk pemerintahan Republik Batak antara tahun 1795 sampai tahun 1806. Raja William yang kelima itu lari ke Inggris, dan di Inggris mendapatkan setel ulang ya teman-teman, bisa digeser sedikit masuk ya. Saya coba geser sedikit masuk. Oke, kemudian ini supaya kita centang supaya ini layarnya juga bisa digeser masuk ya. Oke, kita lanjut. Suaka atau perlindungan dia ditempatkan di daerah Q. Kemudian dari daerah Q itulah Raja William kelima mengeluarkan surat kepada pemerintah-pemerintah yang berada di bawah wilayah jajahan Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris, bukan kepada pihak Prancis. Inggris kemudian bertindak cepat untuk mengambil wilayah-wilayah tersebut dan menjadikan menjadi wilayah koloninya atau wilayah kekuasaannya.
Nah, di satu sisi kemudian Prancis ya, dalam soal ini Raja Napoleon juga tidak mau tinggal diam. Dia kemudian mencoba melakukan upaya untuk mengamankan daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Belanda dulu untuk menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Nah, di situ ya Prancis segera mengambil alih seluruh bekas kekuasaan VOC dan mengirimkan Herman William Dendels untuk masuk ke Indonesia. Kita masuk kepada Herman William Dendels ya. Nah, di sini ada foto Herman William Dendels ya. Kemudian kita mengenal sekilas tentang Herman William Dendels. Dendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat pemikirannya sangat dipenuhi oleh semboyan-semboyan Prancis antara lain liberté, égalité dan fraternité. Dalam beberapa pidatonya, Dendels juga mencoba menyampaikan ya keinginan-keinginannya untuk memberantas praktik-praktik feudalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk atau dalam hal ini Republik Batak. Kita coba tes dulu masuk ke kunci kromanya. Masuk ke kunci kroma di mana bisa di setel. Saling mengganggu. Kalau kita setel ini ya badannya kelihatan. Cuma ya ini efek dari pencahayaan yang kurang mungkin ya, sehingga masih kelihatan kasar kunci kromanya. Batak. Herman William Dendels Nusantara sendiri itu mendapatkan tugas utama yaitu melindungi Pulau Jawa dari serangan atau gangguan pihak Inggris. Nah, kemudian dalam perkembangannya sesampainya Dendels di Pulau Jawa, dia kemudian mencoba mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Kita lihat coba kebijakan-kebijakannya. Yang pertama adalah dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang hukum dan peradilan, dan dalam bidang pertahanan keamanan. Kita coba masuk satu persatu membahas tentang bidang-bidang ini ya. Kemudian di bidang atau sektor pemerintahan. Di sini pusat pemerintahan dipindahkan ya, yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan. Oke, kita mungkin potong ya, materinya terlalu panjang, kita potong sampai di mana ya. Oke, mungkin kita potong saja di sini ya. Caranya ya kita klik kembali, kemudian ada gunting, kemudian ada layar ya di sampingnya. Kemudian ya untuk efek video atau suara yang saya masukkan tadi kita potong juga sampai di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan foto-foto tadi ya, media foto-foto tadi, dan kita akan mencoba mempraktekkan mendoubling. Jadi kita kembali ke SnapTube tadi, folder yang saya tempati. Ini ada beberapa foto, jadi foto yang sambil 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Ini foto-fotonya sudah. Nanti kita akan menjelaskan foto-foto ini dengan cara memasukkan suara kita atau mendoubling suara kita. Kita putar dulu ya, kita centang dulu, kemudian kita putar. Ini ada foto Jalan Anyar, kemudian foto ilustrasi Dendels sementara menyaksikan pembuatan jalan. Kemudian ini adalah foto-foto pada saat masyarakat disuruh membuat jalan Anyar Panarukan. Ini adalah foto-fotonya. Oke, baik. Di antara foto-foto ini kurang masih loncat karena belum ada transisinya. Pertama kita lakukan adalah memberikan dulu efek transisi ya. Efek transisi kita bisa pilih di sini yang mana ya. Ini saja, kita ke 3D saja ya. Kemudian yang ini yang kotak mungkin bagus. Terlalu ini. Oke. Kemudian transisi keduanya kita centang, kita masuk ke transisi kedua, kita berikan lagi 3D nya yang kotak lagi ya. Kemudian kita centang lagi, kemudian yang ketiga kita masuk lagi ke sini,
masih yang sama ya. Kemudian yang ketiga ya, kita masuk ke sini. Kemudian ya itu yang ketiga ya, kita masuk ke, coba bisa yang ini. Oke, saya mau maaf yang pertama tadi saya mau ganti efek transisinya pakai yang ini juga. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kita diberikan tugas untuk mendubling suara kita ya. Jadi cara mendublingnya, oke. Di posisi ini saya mulai mendubling di sini. Jadi di sini ada gambar mikrofon tertulis suara. Ini adalah langkah untuk memasukkan atau mendubling suara. Ya. Kita mulai ya, cek ya, mulai cek. Waduh, kayaknya ini sama posisinya karena saya sementara melakukan perekaman layar, jadi tidak bisa mendubling. Jadi teman-teman sekalian, nanti di stop dulu untuk perekamannya ya, nanti kita perlihatkan video hasil jadinya. Yang jelas intinya begini. Oke ya, selanjutnya suara sudah masuk di dalam. Nanti di video yang saya buat saya akan memasukkan suaranya. Ini terjadi sama seperti kemarin Mas Aris pada saat melakukan memberikan tutorial itu tidak bisa juga masuk suaranya karena pada saat itu sementara melakukan rekam layar atau recording. Jadi saya juga seperti itu, ternyata kasusnya sama karena saya gunakan layar HP saya record, saya rekam sehingga tidak bisa saya mendubling suara. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan video penutup, animasi penutup ya. Markanya kita off-kan, kemudian kita masukkan media penutup. Kita kembali ke Snapseed-nya tadi, kemudian ini ya. Nah ya, ini adalah video penutup. Kita berikan dulu ya, kita lihat dulu sebelum kita video penutupnya sudah. Oke, sekarang kita masukkan tulisan ya, di tampilan ini kita masukkan tulisan, kita masukkan lapisan tulisan penutup. Bisa di sini tulisannya sekian dan terima kasih. Nah, ini dia, sekian dan terima kasih. Kemudian pilih, kita bisa atur lagi tulisannya ya, kasih warna apa ya, warna ya kuning lagi lah supaya agak kentara ya. Kemudian jenis hurufnya kita ganti ke bisa ini deh, touching, kemudian kita perbesar. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman sekalian ya, kayaknya kurang panjang. Oke, kita centang dulu, kita tambah sedikit ini, atau kita coba lihat dulu ya. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Satu tadi saya masukkan lagi efek transisi ya, efek transisi yang ini mungkin boleh di cara saya memperlihatkan. Mohon masukan dan koreksi dari Mas Aris selaku materi dan teman-teman yang lain untuk perbaikannya. Sekiranya ada hal-hal dalam video ini yang kurang berkesan, mohon dimaafkan. Intinya adalah saya masih dalam tahap belajar, mohon masukan dan arahan dari pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, satu lagi cara mengekspor video ini ya. Setelah ini semua video selesai,
kita ekspor dengan mengklik tanda ini ya. Kemudian di sini sudah ada FAD 720 ini standar ya. Kemudian kita ekspor ya, sambil menunggu. Tidak cukup uang yang tersimpan tersedia untuk mengekspor. Ini kayaknya memori saya sudah full karena tadi sudah merah. Saya harus menghapusnya dulu. Apabila ini terjadi kesalahan di teman-teman ya dihapus saja ya. Oke.